Kalau mengikuti agama Nasrani atau Yahudi dan mereka tidak ikut agama Islam, setelah diutus Nabi Muhammad SAW, pasti mereka masuk neraka. Pasti. Kenapa? Dasarnya ayat Al-Quran dan juga dasarnya hadis Nabi yang sahih. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin. Tempat tinggal mereka, kata Allah, di neraka jahanam. Kekal mereka dalam neraka jahanam. Dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan Nabi juga bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Harus kita pahami seperti ini. Agama Islam satu-satunya agama yang hak, dan Islam itu sumbernya dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah yang kita kaji, yang kita bahas, yang merupakan dalil untuk kita berpijak dalam kita beragama ini, ya harus dipahami dengan pemahaman para sahabat, karena mereka yang paham tentang Al-Quran, mereka yang paham tentang sunnah Nabi SAW. Mereka yang paham tentang Quran, mereka yang paham tentang sunnah Nabi SAW. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan antara mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat diberikan oleh Allah SWT keutamaan, mereka menemani Rasulullah SAW. Mereka berjihad, beriman, berjihad, hijrah dan yang lainnya. Mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di muka bumi ini. Generasi para sahabat tidak pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah akan ada lagi sampai hari kiamat. Generasi yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah SAW. Makanya ketika mereka itu infak atau sedekah sebesar telapak tangan, kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum bisa mencapai derajat sahabat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudahdim wala nasifa. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki sahabatku, jangan mencaci maki sahabatku, jangan mencela sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar 2 telapak tangan. Wala nasifah, separuhnya pun tidak. Hadis ini sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau sahabat infak berupa makanan sebesar kedua telapak tangan, kita sekarang infak sebesar gunung, belum bisa mencapai derajat sahabat. Karena apa? Karena imannya mereka, karena yakinnya mereka, karena ikhlasnya mereka dan yang lainnya. Sahabat merupakan sebaik-baik umat. Kata Nabi SAW, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Di masa yang terbaik yaitu masanya Rasulullah, itu masanya para sahabat, kemudian yang sudahnya tabi'in, kemudian yang sudahnya para tabi'in. Ketika disebutkan sebaik-baik umatku atau khairu ummati, sebaik-baik umatku, atau khairukum, sebaik-baik kalian, itu kebaikan mereka bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan tentang hartanya, tapi kebaikan berkaitan dengan apa? Dengan akidahnya mereka, dengan ilmunya mereka, pemahamannya mereka, akhlaknya mereka, dakwahnya mereka. Mereka yang terbaik dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Nabi sudah menyebutkan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku pada masaku ini. Baik tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang tauhidnya kepada Allah, tentang imannya kepada Allah, tentang apa? Tentang ilmunya, tentang pemahamannya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang kehidupannya. Mereka yang terbaik dari semua umat. Makanya mereka dijamin semuanya dengan surga. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka kami janjikan dengan surga. Dijanjikan dengan surga. Jadi para sahabat merupakan sebaik-baik manusia. Makanya Allah menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka. Allah yang merintahkan demikian. Karena itu ketika orang tidak mengikuti pemahamannya para sahabat, pasti sesat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam sejelek-jelek tempat kembali.